Assalamualaikum Lur, terima kasih kamu udah klik video ini. Jadi di tanggal hari ini 9 Agustus, seperti biasa aku akan menceritakan beberapa informasi yang ada pada tanggal 9 Agustus ini. Bertepatan di hari ini, tanggal 9 Agustus adalah hari kemerdekaan dari negara Singapura. Sebuah negara di pulau di lepas ujung selat Semenanjung Malaya, 137 km di utara Khatulistiwa di Asia Tenggara. Negara ini terpisah dari Malaysia oleh Selat Johor di utara dan Kepulauan Riau di Indonesia oleh Selat Singapura di selatan. Nama Singapura sendiri berasal dari bahasa Melayu Lur, yang dijuluki sebagai kota singa. Tapi ada studi yang mengatakan bahwasanya singa kemungkinan tidak pernah terlihat di pulau tersebut. Makhluk yang dilihat oleh sang nila utama sebagai pendiri dan pemberi nama Singapura ini bisa jadi adalah seekor harimau. Negara yang sebelumnya merupakan koloni dari Inggris tersebut pernah bergabung di Federasi Malaysia pada tahun 1963 setelah mendapatkan kemerdekaan dari Inggris. Namun 2 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1965 Lur, negara Singapura berpisah dari Federasi Malaysia dan resmi menjadi negara yang berdaulat. Dan tepatnya pada tanggal 9 Agustus tahun 1965, yaitu bertepatan dengan tanggal berpisahnya Singapura dengan Federasi Malaysia, inilah yang diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Negara Singapura. Singapura adalah salah satu negara maju yang memiliki luas wilayah 728,6 km persegi. Negara ini memiliki peran yang sangat penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Jumlah penduduk di Singapura sendiri berdasarkan data sensus penduduknya pada tahun 2020 berjumlah 5,69 juta jiwa. Nah Lur, banyak fakta-fakta menarik dan unik yang ada di negara Singapura ini. Di video kali ini aku nggak ngebahas secara detail mengenai geografis dan juga sejarah dari Singapura sendiri, melainkan aku akan memberikan informasi fakta-fakta apa aja yang menarik pada negara Singapura. Penasaran? Mari kita bahas. Singapura bisa dikatakan sebagai negara yang menjunjung tinggi integritas. Hal ini dibuktikan sebagai negara yang masuk 10 besar daftar negara dengan kasus korupsi paling sedikit di sektor publik di dunia. Bahkan Singapura sendirilah yang masuk sebagai negara di wilayah Asia yang masuk 10 besar tersebut. Kejujuran yang dijunjung tinggi di negara ini dibuktikan dengan beberapa kasus korupsi yang sangat sedikit dibandingkan dengan negara Asia pada umumnya. Dikutip dari Straits Times, Singapura menduduki posisi keempat sebagai negara yang paling sedikit kasus korupsi di sektor publik. Oke Lur, di Singapura sendiri kalau kamu pengen beli mobil, itu bisa dikatakan kamu orang yang sultan kalau di Indonesia ya. Karena peraturan untuk penggunaan mobil sendiri di Singapura itu sangat ketat banget ya. Untuk beli satu unit mobil sendiri, kamu harus memiliki sertifikat khusus. Sertifikat itu harganya berkisar 400 juta rupiah kalau di Indonesia kan ya. Bahkan sertifikat itu hanya berlaku 10 tahun. Jadi pada saat kamu beli mobil di Singapura harus memiliki sertifikat itulah yang bisa dipergunakan untuk satu unit aja ya. Satu unit mobil hanya dipergunakan selama 10 tahun. Itu baru satu peraturan. Ada lagi peraturan lainnya. Yang kedua, kamu harus punya asuransi. Di mana setiap kendaraan yang ada yang keluar itu harus diasuransikan. Dan nilai asuransinya ini nggak kecil, besar Lur. Yang ketiga Lur, kalau di Indonesia sendiri kamu bisa beli mobil, ya hak kamu mau menggunakan kapan aja, mau siang, sore, malam, tengah malam, subuh, ya terserah kamu. Mau hari Senin, Selasa, sampai Sabtu, Minggu, ya terserah kamu ya. Kecuali ada beberapa peraturan di satu daerah yang mengatur jam-jamnya, itu beda lagi. Tapi kalau di Singapura Lur, untuk menggunakan mobil sendiri yang kita beli sendiri itu ada 3 pembagian waktunya: normal car, off-peak car, dan weekend car. Jadi ini 3 kategori yang bisa dikatakan kamu harus menggunakan kendaraan mobil kamu itu ya sesuai dengan 3 kategori ini. Kalau normal car, ya kamu bebas menggunakan kendaraan kamu di hari apa aja dan di jam apa aja. Kalau weekend car, kamu hanya menggunakan kendaraan kamu itu hanya pada saat hari weekend aja.
Jadi hari normal, Senin sampai dengan Jumat, itu nggak boleh kamu pergunakan. Nah, kalau Opticar, itu ada jam-jamnya. Jadi pada saat jam tertentu, kamu diperbolehkan menggunakan kendaraan tersebut. Tapi di jam itu, kamu tidak boleh mempergunakannya. Dan penerapan sistem hari ini itu dibedakan juga berdasarkan plat kendaraannya, warnanya. Jadi akan tahu, oh ini kendaraan bisa dipergunakan normal car. Ini hanya untuk weekend aja. Jadi kamu nggak akan bisa menggunakan kendaraan weekend car itu pada saat normal car. Dan kalau ketahuan dan kalau kamu menggunakan pada saat normal car, kendaraan yang sebetulnya weekend car itu akan dikenakan denda lagi. Itu yang ketiga, Lur. Yang keempat, kenapa sulit banget nih punya kendaraan di Singapura? Jadi kalau kamu termasuk salah satu kolektor ataupun penyuka kendaraan antik, vintage ya, jangan harap deh kalau kamu mau punya kendaraan itu kamu koleksi di Singapura. Karena ketatnya peraturan penerapan kendaraan ini ditentukan juga berdasarkan tahun pembuatan kendaraan. Jadi kalau kamu punya kendaraan lawas dan kamu pergunakan, itu akan berpengaruh pada polusi udara di Singapura sendiri. Makanya peraturan mengenai penggunaan kendaraan tua ini juga sangat ketat di negara Singapura. Yang kelima, Lur, kenapa kendaraan itu sulit di Singapura? Untuk harga kendaraan serta pajak BBM pada kendaraan itu terbilang mahal. Jadi kalau kamu punya kendaraan di Indonesia sejenis LCGC, ya kalau harga OTR-nya sekitar 200 jutaan, di Singapura itu bisa 3 kali lipat, lebih kurang 600 jutaan ya. Itu hanya untuk jenis mobil LCGC. Bagaimana dengan mobil-mobil sport atau mobil yang memiliki cc tinggi? Akan jauh lebih mahal lagi. Itu mengenai harga. Mengenai BBM-nya sendiri, sudah ditentukan standar BBM untuk penggunaan kendaraan di Singapura. Kalau kita biasa sering menggunakan premium, kalau yang masih ada ya, di Singapura itu nggak diperbolehkan. Makanya sebetulnya nggak ada di Singapura jenis BBM premium ini. Dan harganya bisa 2 kali lipat dibandingkan harga BBM yang ada di Indonesia. Misalnya harga BBM di Indonesia sekitaran 8.000-9 ribuan, di sana bisa harganya 18.000 sampai dengan 20 ribuan. Selanjutnya, Lur, untuk menggunakan kendaraan di Singapura itu kamu harus membayar namanya pajak penggunaan jalan. Di mana bagi orang yang memiliki kendaraan yang sudah terdaftar di pemerintah sendiri di Singapura, itu mereka akan masuk dalam daftar pajak yang pengguna kendaraan. Setiap tahunnya itu harus dibayar. Hal ini dibedakan berdasarkan CC dari kendaraan tersebut. Harganya pun berkisar 8 juta sampai dengan 15 juta rupiah. Itu per tahun. Berarti kamu setiap tahun harus mengeluarkan biaya segitu untuk membayar pajak jalan dipergunakan. Itu hanya sekadar jalan raya yang dipergunakan. Belum lagi jalan tol yang dipergunakan di wilayah Singapura. Itu harganya akan jauh lebih mahal lagi pada saat menggunakan fasilitas jalan tol yang ada. Di samping itu juga, Lur, di Singapura kamu harus membayar biaya parkir. Sebetulnya biaya parkir ini ya sama juga sih kayak di Indonesia. Tapi bedanya di Singapura sendiri biaya parkirnya per 30 menit itu berkisar 15.000 sampai dengan 20.000 rupiah per 30 menit. Jadi kalikan kalau kamu mau berapa jam memarkirkan kendaraan kamu. Dan tarif itu juga fluktuatif ya, artinya pada saat jam tertentu, hari tertentu, harga dari tarif parkir di satu tempat itu akan berubah tergantung tempat, hari ataupun juga waktunya. Selain itu kamu juga harus membayar biaya parkir karena di setiap tempat tinggal di Singapura sendiri merupakan kebanyakan apartemen ya. Jadi kamu harus membayar biaya parkir di apartemen itu setiap bulannya. Jadi nggak gampang kalau punya kendaraan di negara Singapura. Ada lagi, Lur, yang sangat sulit untuk didapatkan sebetulnya, yaitu memiliki SIM dan juga penerapan SIM-nya. Jadi SIM atau surat izin mengemudi di wilayah Singapura itu untuk proses pembuatannya itu sangatlah ribet. Kenapa aku mengatakan itu? Karena dia lebih selektif memilih orang-orang yang memang benar menggunakan kendaraan, memang akan membeli kendaraan, dan cara penggunaan kendaraannya seperti apa. Bahkan pada saat seseorang melanggar peraturan lalu lintas yang diterapkan di wilayah Singapura, SIM itu akan dicabut, dan orang yang tidak menggunakan SIM pada saat berkendara-kendaraan
mobil di daerah Singapura itu akan dipidana ataupun diberikan denda, ya sama lah seperti Indonesia ya. Akan tetapi untuk proses pembuatan SIM-nya ini sendiri terbilang cukup mahal. Jadi itu alasan berapa mengenai kenapa di Singapura itu terbilang sangat sulit untuk memiliki kendaraan, khususnya kendaraan mobil ya. Dan bisa dikatakan orang yang sudah memiliki mobil di wilayah Singapura itu termasuk orang-orang dengan penghasilan yang tinggi. Gak jarang pada saat di Singapura sendiri, berdasarkan informasi dari artikel yang aku baca, untuk kendaraan online atau seperti kayak zaman sekarang ya, driver online yang menggunakan mobil, itu jenis mobilnya itu bukanlah mobil-mobil murah, akan tetapi ya sejenis-jenis mobil Mercy, BMW yang sering dijumpai di wilayah Singapura. Hal itu juga menciptakan agar kondisi udara di Singapura juga lebih sehat. Oke lur, fakta selanjutnya juga mengenai negara Singapura ini adalah yang gak banyak diketahui oleh orang, yaitu orang di Singapura itu menyukai yang namanya toilet. Kenapa begitu? Negara yang terkenal dengan patung Merlion ini sangat menyukai dengan yang namanya kebersihan, terutama di toilet. Bahkan pemerintah Singapura sendiri mengajukan resolusi kepada PBB untuk menerapkan Hari Toilet Sedunia yang jatuh pada tanggal 19 November. Tindakan pemerintah Singapura menerapkan Hari Toilet Sedunia ini ternyata didukung oleh 122 negara untuk melegalkan Hari Toilet Sedunia tersebut. Dan menariknya lagi lur, organisasi toilet dunia juga dibentuk di Singapura pada tanggal 19 November 2001. Selain itu juga di Singapura sendiri penerapan toilet, penggunaan toilet itu ada peraturannya. Jadi pada saat seseorang menggunakan toilet umum, mau itu di SPBU ataupun di beberapa fasilitas umum lainnya, jika orang tersebut tidak membersihkan atau tidak menyiram toilet setelah dipergunakan, itu akan dikenakan denda ataupun juga termasuk salah satu tindakan kriminal. Dan dendanya ini cukup mahal pada saat orang itu ketahuan bahwasanya tidak membersihkan toilet atau tidak menyiram toilet pada saat setelah dipergunakan. Jadi salah satu yang cukup membantu juga menjaga kebersihan toilet di fasilitas umum yang ada, sehingga membuat negara ini terbilang cukup banyak peraturan yang mengarah kemajuan. Semoga kita bisa mengambil contoh beberapa negara-negara maju untuk bisa kita terapkan di negara kita sendiri. Mulai dari diri kita sendiri ya, untuk bisa menerapkan hal-hal baik agar negara kita bisa lebih maju juga. Jadi di tanggal 9 Agustus ini, selamat Hari Kemerdekaan untuk negara Singapura. Semoga semakin maju lagi dan juga semakin bisa memberikan dampak terhadap negara-negara sekitar, sehingga kita semua negara khususnya di wilayah Asia Tenggara ini bisa sama-sama maju untuk kedepannya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan share. Jangan lupa juga untuk subscribe. Sekali lagi, see you next time. Bye.